sama harta. Orang kada sanggup ya kalau miskin dan lain sebagainya mengambil jalan pintas. Nah, harta ini bisa, ini bahaya juga harta. Ini ada yang sekitar seminggu nih kasus heboh tuh di dunia maya. Kasus pesugihan tumbalnya. Kalau pesugihan tuh pasti minta tumbal. Jadi anaknya ini orang Goa Sulawesi Malinau aja, Goa Malinau, daerah Malinau Goa, itu kasus pesugihan. Anaknya dikorbankannya, ditumbalkannya. Anaknya yang pertama tuh meninggal dah. Anaknya yang pertama tuh diminuminya air garam 2 liter, dipaksakan, meninggal, pembuluh darahnya sampai pecah. Jadi dipadahkan sakit kan, ada ibunya bunuh pakai air garam tadi dicokokin 2 liter. Nah yang kasus terbongkar nih sehari setelah anaknya meninggal, kalau tidak salah itu sehari. Yang anaknya yang pertama tuh jadi tumbal kan, dibunuh pakai 2 liter tuh, hanyar dikuburkan. Selesai itu malam ribut, anaknya teriak nangis. Jadi datangan. Ketika datang tuh kan ada yang tetangga memvideokan. Ada pamannya datang juga karena dia bari. Ternyata apa? Anaknya dicungkil hidup-hidup. Anak umur 7 tahun, berapa tahun itu? Bibinian. Nah, oleh mamanya. Jadi sempat ini terkoyak nih apa? Matanya terkoyak, dicongkel hidup-hidup. Itu divideokan orang sambil orang menolong anak-anak tadi lah, ditolong. Itu tetap ibunya tetap mencongkel, diselamatkan. Jadi sempat terkoyak nih, masuk rumah sakit, dicongkel hidup-hidup. Untuk apa? Tumbal, tumbal pesugihan. Nah, jadi ngeri. Makanya kalau sudah kasus lah kayak tumbal, kayak apa pesugihan, itu jinnya tingkat penyihir tuh. Jadi menguasai orang yang ilmu sesat pesugihan tadi, itu sampai anak aja dibunuh. Memang harus itu dibayar pakai anak. Nah, jadi tingkatnya penyihir biasanya. Nah, tingkatnya penyihir nih kalau hendak melihat teknik ruqyahnya, nah lihat yang teknik yang kemarin itu adalah kemarin dukun yang ada di sipaknya si Ramli adalah dah. Nah itu tuh menangani itu pakai siapkan air es sama air garam sama limau nipis 7. Nah itu ada tekniknya. Baik. Kemudian yang intinya ini, bila kita hadapi tumbal itu baca ayat ini. Hurimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Baca berulang-ulang 7 kali. Itu membatalkan tumbalnya. Artinya ketika mereka proses tumbal tadi bacakan itu sadar orangnya insyaallah. Yang orang tuanya yang membunuh anak tadi sadar insyaallah. Kan bereaksi. Itu kan waktu kejadian tuh nggak ada peruqyah kan. Jadi langsung dicegah gitu ya. Diselamatkan, dibawa ke rumah sakit trauma anaknya. Ternyata setelah ditelusuri anak pertama ya dibunuh tadi. Orang ngira meninggal sakit kan. Ternyata anak pertama memang dibunuh dan diakui. Anehnya tuh waktu ibunya mencongkel, yang pegang anaknya itu bapaknya juga ikut, orang tuanya. Kakeknya megangin kakinya, kakeknya ikut juga. Jadi sepakat dicongkel hidup-hidup bahasanya. Nah, ngeri lah. Jadi perlu pasukan ruqyahnya dia olah. Setiap pelosok lah. Karena kalau orang biasa ada kalau bacakan ayatnya reaksi kesakitan dia. Jadi kalau kasus tumbal pesugihan baca itu loh, batalkan dulu tumbalnya. Nah, hanya hancurkan sihirnya pakai surah Al-Anbiya.
Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fafataknahuma Tuh, menghancurkan. Bumi langit aja pisah dapatnya Allah. Ya kah? Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fafataknahuma. Apakah tidak memperhatikan mereka? Orang kafir atau ada memperhatikan kah? Annas samawati wal ard kanata ratqan. Bahwasanya langit dan bumi dulunya satu. Fafataknahuma, kami pisah-pisah jadi planet dan sebagainya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan, kata Allah, setiap sesuatu itu dari air itu menjadi tiap sesuatu dari air itu jadi sesuatu yang hidup, kata Allah. Yang kita bahas itu nang fafataknahuma. Bayangkan Allah tuh sanggup yang dulunya ya teori Big Bang ini teori Big Bang ini dipakai dalil teori Big Bang. Edwin Hubble kan penemunya tuh nang teori Big Bang itu kan alam semesta ini asalnya satu aja. Lalu ada teori ledakan Big Bang, ledak. Lalu jadi alam semesta. Seperti itu dulunya. Jadi Allah pisahkan, jadi alam malakut, alam jabarut, maksudnya jadi alam gaib dan sebagainya, planet-planet ya kan, bumi itu Allah pisah. Nah, itu satu saja, langit dan bumi saja bisa Allah pecahkan sihir kecil itu. Nah, di dalam mantap seperti itu membacanya. Mungkin kada paham juga ya Allah. Papataknahuma apa ya, kupatak ikamnya. Jadi harus diselami juga maknanya tuh lebih kuat. Tapi kalau nggak paham maknanya pun sebetulnya bereaksi juga. Quran tuh paham tidak paham bereaksi. Tapi ketika kita hati itu tadabbur dengan ayat tadi, lebih mantap. Nah, baik, itu contoh kasus ya. Sihir tuh ada alasan kenapa dia memperbuat, karena ada kepentingan. Nah, yang kita bahas ini masih sihir masalah percintaan tadi. Jadi dipisah antara suami istri. Orang sudah berdatang, sudah batantu hari, sudah timbul kada jadi. Kenapa? Kawan juanang sebangku menyihir. Cuman sihirnya tuh pakai apa? Sihirnya tuh pakai adu asah. Kayak di tafsir Ahkam ya lah. Itu sihir juga aja. Nah, baik, selesai semalam sudah kita bahas masalah apa? Bukan semalam, 2 minggu yang lalu. Kita bahas tentang selesai sudah apa, pasien sudah selamat. Kemudian pasien dikasih imun berupa iman supaya jangan berbulik lagi sihir tuh. Ada beberapa amalan. Nah, ini beliau bercerita. Nah, cerita itu penting. Ya, jadi yang namanya ruqyah ini harus bagaimana dialog seorang peruqyah kepada jin tadi. Ini namadziju contoh-contoh amaliyatun, contoh-contoh nyata yang pernah terjadi maksudnya. Yang terpraktekkan kan. Namadziju itu jamak dari namudjah. Contoh-contoh. Namudajun. Namadziju. Amaliyatun li'ilaji sihir tafriq, untuk menyembuhkan sihir pemisah antara suami istri. An-namudajul awwalu, contoh yang pertama. Itu yang mufradnya namujah, jamaknya namadziju. Ini cerita beliau al-jinniyu Syakwan, tentang jin namanya Syakwan. Nah, Syakwan.